Sejarah peristiwa Rengas Dengklok, bagian dari perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang melibatkan penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Simak latar belakang bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, tujuan, hingga siapa saja tokoh yang terlibat. Para pemuda dengan dipimpin oleh Hairul Saleh melakukan pertemuan di gedung Lembaga Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta pada 15 Agustus 1945. Pertemuan tersebut bersamaan dengan penyerahnya Jepang kepada sekutu. Pada pertemuan tersebut, golongan muda memutuskan beberapa hal. Salah satunya yakni untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Wikana dan lainnya menemui Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi, Soekarno menolak kedatangan Wikana dan yang lain dengan alasan tidak dapat melepaskan tanggung jawab sebagai ketua PPKI, sekaligus akan menanyakan hal ini kepada wakil-wakil PPKI esok harinya. Para pemuda akhirnya kembali bertemu di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71 Jakarta, pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pertemuan itulah, mereka memutuskan akan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sodanco Singgi, seorang anggota PETA dan sejumlah pemuda lainnya. Setibanya di Rengas Dengklok, para pemuda mendesak agar proklamasi bebas dari pengaruh Jepang. Desakan ini tak terlaksana. Para pemuda pun segan untuk terus mendesak. Sodanco Singgi juga berusaha berbicara kembali dengan Soekarno, hingga ia pun setuju proklamasi akan dilakukan tanpa adanya campur tangan Jepang. Namun Soekarno setuju dengan catatan proklamasi akan diselenggarakan setelah kembali ke Jakarta. Oleh sebab itu, para pemuda segera merencanakan kembali ke Jakarta. Pada waktu bersamaan, diadakan pula pertemuan di Jakarta antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo serta golongan muda yang diwakili Wikana. Keduanya sepakat agar proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Subarjo akhirnya menjemput Soekarno, rombongan diantar oleh Yusuf Kunto dari golongan muda serta Sudiro yang merupakan sekretarisnya. Rombongan Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika itu, Subarjo menjamin dengan nyawanya proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Dengan jaminan ini, kemudian para pemuda bersedia mengembalikan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Pada 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi dimulai di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan pidato singkat dan tidak menggunakan naskah tertulis. Setelah pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno selesai, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah momen bersejarah yang diabadikan dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus. Itulah dia sejarah peristiwa Rengas Dengklok, bagian dari perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia.